Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Petrus menyimpan sebuah rahasia besar atau sebuah pengalaman yang hanya dialami oleh 3 orang saja di seluruh muka bumi ini, yaitu pengalaman melihat Yesus dalam kemuliaannya di atas bukit. Tapi yang menarik, Petrus jujur berkata bahwa sekalipun saya melihat itu, ada sesuatu yang lebih pasti dari pengalaman saya. Apa maksudnya? Mengapa pengalaman langsung dengan Tuhan itu belum cukup? Hari ini kita akan bongkar jawaban Petrus dalam 2 Petrus 1 ayat 16 sampai 21 sebagai bahan bacaan yang disiapkan oleh Majelis Sinode Gemit yang akan disampaikan pada hari Minggu besok tanggal 23 November tahun 2025. Karena itu jangan di skip video ini sebab jawabannya ada di bagian akhir. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau ada seseorang yang sudah tahu bahwa waktunya untuk hidup di dunia ini tidak akan lama lagi, maka dia akan meninggalkan nasihat atau dia akan meninggalkan warisan yang sangat penting yang ingin disampaikan kepada orang-orang yang sangat ia kasihi. Hal itulah yang terjadi dengan Petrus. Ia tahu bahwa sebentar lagi dia akan dieksekusi mati. Maka sebelum dia dieksekusi ini, dia menyampaikan sesuatu yang sangat penting sebagai pengajaran iman untuk menguatkan jemaat mula-mula yang sementara bertumbuh pada waktu itu di bawah kekejaman Kaisar Roma, yaitu Kaisar Nero. Dalam ayat 16 sampai 18, Petrus menyampaikan pengajaran untuk meneguhkan iman jemaat waktu itu melalui sebuah kesaksian pribadinya tentang kemuliaan Kristus. Karena itu Petrus memulai membukanya dengan kalimat yang sangat-sangat kuat dan tegas. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia dan seterusnya. Dengan ayat ini Petrus mau menyampaikan bahwa kepercayaannya kepada Kristus bukan ia dapatkan dari cerita-cerita atau dongeng-dongeng atau mitos-mitos dari hasil rekayasa manusia. Sehingga Petrus dengan tegas menolak anggapan guru-guru palsu pada waktu itu yang mengatakan bahwa berita tentang Tuhan hanyalah legenda yang dilebih-lebihkan, adalah legenda yang dilebih-lebihkan. Karena memang waktu itu, sementara tampil guru-guru palsu yang menolak berita tentang kedatangan Kristus, mereka sudah percaya. Sehingga Petrus dengan tegas mengatakan bahwa segala yang ia beritakan tentang Tuhan adalah sebuah kebenaran yang ia alami sendiri. Dengan kalimat yang dipertegas oleh Petrus, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Dengan ayat ini, Petrus mau mengatakan bahwa ia adalah pribadi yang selama ini hidup bersama dengan Tuhan. Ia adalah pribadi yang selama ini turut melayani bersama-sama dengan Tuhan. Dia adalah pribadi yang selama ini juga turut menyaksikan berbagai macam mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bahkan ia bersama dengan 2 orang murid lainnya diajak oleh Tuhan untuk menyaksikan bagaimana Tuhan dipermuliakan di atas gunung. Jadi kesaksian yang disampaikan oleh Petrus ini sebenarnya ia bukan mendengarkan dari orang lain atau bukan sekedar percaya karena cerita-cerita, tetapi ia memang benar-benar mengalami langsung hidup yang nyata bersama dengan Kristus dan itu menjadi kesaksiannya. Sehingga kata saksi yang dipakai oleh Petrus ini adalah sebagai saksi mata atas kemuliaan Kristus. Bahwa dia adalah pribadi yang menyaksikan langsung. Sehingga Petrus menegaskan bahwa apa yang diberitakan olehnya memang benar-benar berdasarkan pengalamannya secara langsung. Bukan rumor atau cerita-cerita bohong seperti yang disampaikan oleh guru-guru palsu dalam ajaran-ajaran mereka. Petrus mau bilang bahwa beta ini orang yang lihat langsung. Beta orang yang menyaksikan langsung betapa mulianya Tuhan itu. Sehingga dia mau bilang bahwa beta ini adalah saksi hidup yang benar-benar melihat Yesus.
bagaimana wajahnya bersinar dan mendengarkan suara Allah. Dengan menjadi saksi mata ini, Petrus mau menunjukkan bahwa pengajaran tentang Tuhan yang mulia dan kedatangannya kembali sebagai Raja bukanlah cerita yang dikarang-karang. Sehingga kesaksian Petrus ini mau meyakinkan, mau meneguhkan iman kita bahwa kesaksian Petrus adalah jaminan bahwa Injil itu benar dan pengharapan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus tidak akan sia-sia. Sehingga untuk lebih meyakinkan orang-orang percaya pada waktu itu, Petrus melanjutkan lagi bahwa dirinya adalah saksi yang menerima pewahyuan ilahi. Artinya bahwa Petrus bukan hanya melihat, tetapi juga mendengarkan suara Bapa. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Petrus dengar langsung. Hal ini menandakan bahwa kesaksian yang disampaikan oleh Petrus memang benar-benar berasal dari kuasa Allah sendiri, di mana Allah lah yang memberikan kuasa kepada Petrus untuk mengatakan kebenaran sesuai dengan cerita yang benar, bukan cerita yang dikarang-karang. Karena itu kesaksian Petrus ini menjadi dasar pengajaran gereja. Sebab dalam pertumbuhan gereja mula-mula otoritas para rasul berasal dari fakta bahwa mereka adalah saksi langsung yang hidup bersama Yesus, yang menyaksikan kematian Kristus, dan yang melihat kebangkitannya dan juga kemuliaannya. Mereka adalah orang-orang penting, tokoh-tokoh kunci, orang-orang yang mengalami langsung, bukan atas dasar cerita yang mereka dengar. Dengan kesaksian ini Petrus mau bilang kepada jemaat mula-mula dan kita jemaat masa kini, bahwa dasar iman kita memiliki dasar yang kuat karena bersumber dari kesaksian yang nyata, bukan cerita atau karangan yang dibuat-buat. Petrus seolah-olah ingin berkata, saya sudah melihat sendiri betapa mulianya Yesus, dan karena itu iman kita tidak akan sia-sia. Sehingga untuk lebih meyakinkan kita semua, Petrus dia mengatakan hal yang sebenar. Saudara-saudaraku yang terkasih, jikalau kita kaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari, seperti Petrus, saya dan saudara-saudari juga mempunyai kesaksian pribadi tentang kebenaran dan kemuliaan Kristus. Mungkin pengalaman kita berbeda dengan Petrus, tapi kita semua pernah mengalaminya. Kesaksian kita tentang bagaimana Tuhan menolong kita di saat tidak ada jalan, tapi dengan kuasanya Tuhan menolong kita. Kesaksian kita tentang bagaimana Tuhan membuka pintu rezeki, membuka pintu pekerjaan, membuka pintu keberhasilan, baik anak-anak dalam pendidikan, di dalam usaha. Kita menyaksikan itu. Kesaksian kita ketika bagaimana Tuhan menguatkan kita ketika kita hampir menyerah. Penguatan-penguatan itu bisa datang dari teman, dari orang tua, dari SMS, atau status-status di Facebook. Itulah cara yang Tuhan pakai untuk menguatkan kita. Dan kesaksian-kesaksian pribadi lainnya. Kesaksian-kesaksian pribadi inilah yang menjadi bukti bahwa Tuhan yang Petrus lihat waktu itu masih tetap bekerja sampai dengan hari ini. Karena itu marilah saudara-saudari, ceritakanlah apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita untuk menguatkan sesama, bahkan menguatkan diri kita sendiri. Bahwa Yesus adalah benar-benar Raja yang maha mulia, yang telah datang untuk menyelamatkan kita. Tujuan dari kesaksian-kesaksian kita itu adalah untuk mempromosikan kemuliaan Kristus. Tetapi kalau kita mau lihat di zaman sekarang ini, ada orang yang menceritakan kesaksian pribadinya untuk mempromosikan dirinya dengan masa lalunya. Dulu beta ini juga jago minum. Dulu beta ini juga jago berbuat dosa. Dulu beta ini juga jago buat kejahatan. Dan bagian dari Yesus hanya sedikit saja yang dia sentuh.
Sehingga ketika dia bangun berdiri untuk bersaksi, orang sudah tahu dia pun alur ceritanya dari mana ke mana. Petrus saat ini memberikan teladan kepada kita bahwa di dalam kesaksian-kesaksian pribadi yang benar bukan menonjolkan siapa kita, tetapi dalam kesaksian-kesaksian pribadi yang kita sampaikan, Kristuslah yang harus ditonjolkan, dimuliakan. Karena inti kesaksian pribadi adalah Yesus. Yesus harus menjadi inti dari kesaksian kita, bukan kita yang menjadi inti dari kesaksian itu. Sehingga orang yang mendengarkan kesaksian itu dikuatkan dan kembali percaya kepada Tuhan. Kesaksian yang kita sampaikan bukan hanya sekedar membuat orang terhibur oleh cerita-cerita kita yang didramatisir. Sebab di dalam kesaksian-kesaksian itu menjadi cara di mana kita memberitakan Injil kebenaran. Seperti yang dikatakan oleh Petrus, kami telah melihat kemuliaannya. Artinya bahwa dari kesaksian yang kita sampaikan, orang yang mendengarkannya, mereka dapat melihat kemuliaan Allah, bukan kemuliaan kita yang bersaksi. Karena itu dalam ayat 19 Petrus mengatakan, dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Dengan ayat ini Petrus seolah-olah mau bilang begini, walaupun kesaksian saya sehebat apapun, berapi-api dalam penyampaiannya, tetap firman Tuhanlah yang dapat dipercaya. Dan pada kesaksian saya, firman Tuhanlah, Yesus Kristus itulah yang harus disaksikan oleh mereka yang mendengarkannya. Kita ini hanyalah menjadi saluran kesaksian untuk menuntun orang kepada Kristus, bukan menuntun orang kepada diri kita. Tapi saya mau bilang begini, kita juga harus jujur saudara-saudara. Ada banyak orang yang bersaksi tetapi isi kesaksiannya hanya berisikan tentang perasaan-perasaannya saja dalam khotbahnya. Akhirnya membuat banyak orang yang menangis terharu mendengarkan kesaksiannya. Tetapi mereka tidak sampai pada titik di mana mengalami pertumbuhan dan perubahan. Ada yang membangun iman di atas cerita nenek moyang, bukan firman Allah. Bahkan ada yang melandaskan hidup dan pelayanannya pada apa kata orang, bukan kata Tuhan. Karena itu Petrus mengoreksi kita dengan sangat keras. Kesaksian pribadi tanpa firman Tuhan hanya membuat orang terharu, tetapi tidak membuat orang yang mendengarkan kesaksian kita bertumbuh di dalam Kristus. Kesaksian tanpa firman Tuhan mungkin membuat orang menangis, tapi tidak membuat mereka berubah. Karena itu Petrus mengatakan, firman Tuhan itu seperti pelita di tempat yang gelap. Saudara-saudara, kalau kita berjalan di dalam kegelapan, yang kita butuhkan bukan cerita panjang, bukan teori, bukan pengalaman orang lain. Tapi yang kita butuhkan cuma satu cahaya yang menerangi dan mengusir kegelapan. Dan Petrus bilang, itulah firman Tuhan. Firman Tuhan itulah cahaya. Tanpa firman, hidup kita seperti orang yang punya banyak pengalaman, tetapi tetap tersandung. Tanpa firman Tuhan, kesaksian kita seperti lampu yang redup, yang hanya menerangi diri kita sendiri. Petrus mau bilang, firman Tuhan itu seperti sebuah syair lagu yang mengatakan,
Sabdamu bagaikan air yang mengalir. Artinya bahwa ketika kesaksian kita bertolak dari firman Tuhan, maka apa yang keluar melalui kesaksian kata-kata kita akan mengalir dengan jernih, akan menyegarkan dan membawa kehidupan, dan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Sebab firman Tuhan itu sendiri yang akan bekerja, bukan kehebatan kata-kata kita. Namun dalam menafsirkan firman Tuhan yang adalah pelita dan air yang segar tadi, Petrus juga kembali mengingatkan kita untuk waspada terhadap godaan menafsirkan firman dengan sesuka hati. Karena munculnya ajaran-ajaran yang membingungkan umat karena kita para pengkhotbah terkadang terjebak dalam menafsirkan firman itu dengan sesuka hati. Petrus bilang, sebab tidak ada satupun nubuatan yang lahir dari pikiran manusia, tetapi semuanya digerakkan oleh Roh Kudus. Artinya firman Tuhan itu bukan untuk dipelintir atau dijadikan alat pembalasan pribadi atau alat politik gereja untuk mendukung kepentingan-kepentingan pribadi. Misalnya kita jengkel atau sakit hati dengan keluarga A di dalam rayon 1 misalnya. Maka firman Tuhan yang kita angkat itu berbicara tentang murka Allah, kutukan Allah atau penghukuman Allah. Lalu khotbahnya diarahkan kepada keluarga tersebut. Jadi kesaksiannya bukan untuk memberitakan Injil lagi, bukan untuk memberitakan kasih Allah lagi, tetapi untuk menyindir dan mengintimidasi jemaat yang sedang kita benci. Kebenaran firman Tuhan diputarbalikkan arahnya. Karena itu firman Tuhan hari ini mengingatkan saya dan saudara-saudara semua, baik saya sebagai pendeta, presbiter, hamba-hamba Tuhan dalam persekutuan doa. Firman Tuhan itu suci, murni. Karena itu kita sebagai pengikutnya dan kita sebagai pengkhotbah yang menyatakan kesaksian harus tunduk kepada prinsip dasar yang dibangun oleh Petrus. Bahwa setiap kesaksian kita harus lahir dari firman yang murni dan dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga dalam mempersiapkan diri kita harus memastikan bahwa kita mendekati Alkitab dengan hati yang murni dari segala kepentingan-kepentingan pribadi, kebencian-kebencian dan agenda-agenda yang tersembunyi. Sehingga kita bebas dari ambisi-ambisi pribadi. Sebaliknya kita harus memposisikan diri kita menjadi mulut yang dipakai oleh Tuhan. Sementara otoritas atau kuasa dan kebenarannya tetap berasal dari Allah. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam mengakhiri khotbah saya pada pagi hari ini, setiap gereja pasti mempunyai pergumulan, termasuk kita pelangi kasih. Ada masa ketika di mana telinga kita kurang peka untuk mendengarkan firman Tuhan. Bahkan ada yang berbulan-bulan, bertahun-tahun. Bahkan ketika saya memimpin kebaktian, saya sudah tahu siapa yang akan datang. Dan saya tahu siapa yang akan tidak datang. Seringkali juga ada waktu di mana ibadah-ibadah kita terasa kurang menjadi prioritas. Sehingga kita kehilangan kesempatan untuk menemukan Yesus Sang Raja yang Maha Mulia. Bahkan dalam ibadah-ibadah persiapan, kita telah kehilangan kesempatan untuk memuliakan Yesus Sang Raja yang Maha Mulia. Dan juga ada saat di mana kepercayaan dalam pelayanan kita sirna karena kesalahan dalam menggunakan kepercayaan. Semua ini adalah bagian dari perjalanan rohani kita
sebagai tubuh Kristus. Karena itu lingkungan gereja dan pelayanan kita harus dibersihkan terlebih dahulu dari sikap-sikap yang tidak tepat, dari ketidakaturan, dan dari hal-hal kecil yang sering kali kita abaikan. Hari ini firman Tuhan kembali mengajak kita semua, baik kita para pelayan maupun jemaat, untuk sama-sama kembali memeriksa hati kita masing-masing. Apa sebenarnya tujuan kita untuk mendirikan persekutuan baru ini, yang baru berdiri 3 tahun ini? Apakah untuk membangun nama, atau untuk membangun tubuh Kristus? Apakah untuk mencari kenyamanan pribadi, ataukah untuk menghadirkan damai sejahtera Tuhan? Sebab ketika tujuan kita murni dan selaras dengan kehendak Allah, barulah persekutuan ini dapat berdiri dengan kuat. Jikalau ada hal-hal yang selama ini membuat kesaksian gereja menjadi kabur, mari kita sama-sama benahi secara pelan-pelan. Bukan dengan saling menunjuk, tetapi dengan saling menundukkan hati di hadapan Tuhan untuk memurnikan kembali tujuan kita dan motivasi kita yang diterangi oleh kebenaran firman Tuhan. Pesan bagi kita jemaat, mari kita kembali membuka hati. Mari kita kembali membuka diri untuk kembali kepada firman Tuhan sebagai dasar. Bagi kami para pelayan-pelayan Tuhan, mari kita menjaga amanah Tuhan dengan lebih berhati-hati, agar kesaksian kita tidak membingungkan umat yang dipercayakan kepada kita. Kesaksian-kesaksian yang kita sampaikan adalah kesaksian-kesaksian yang murni dari kebenaran firman Tuhan dan dari terang Kristus, agar terang Kristus dapat bersinar kembali di gereja kita. Sebab kita percaya Yesus Sang Raja yang Maha Mulia masih tetap memerintah atas jemaat kita. Selama terang Kristus masih bertata, saya yakin selalu ada harapan untuk dipulihkan melalui kerjasama kita untuk tetap melangkah bersama, membangun iman kembali, dan mengisi ruang-ruang gereja pelayanan dengan kesaksian-kesaksian yang murni. Saya selalu yakin kita semua yang ada di jemaat ini adalah orang-orang yang telah diterangi oleh cahaya kemuliaan Tuhan. Karena itu, apapun keadaan kita, tetaplah bersinar, agar kesaksian kita menjadi kesaksian yang memberkati generasi-generasi selanjutnya. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin.